Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ke part 3-nya teman-teman ya. Jadi terakhir cerita, saya masih ngalamin hal yang serupa sebelumnya. Jadi waktu saya konsumsi obat psikiater pas malam ya, pagi-paginya saya ngerasain nggak mood makan, minum nggak mood juga, buat ngobrol pun lama jawabnya teman-teman ya. Pokoknya saya ngerasain terlalu tenang. Hidup ini terlalu tenang. Ya, sedangkan itu bukan apa yang saya butuhkan. Ya, saya juga ada kewajiban lain yang lebih penting dari itu teman-teman ya. Contoh misal saya harus beresin kuliah, terus beresin SKS teman-teman ya. Jadi ketika saya minum obat itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau pribadi saya ya, soalnya beda-beda kan. Mungkin karena dosisnya terlalu tinggi, atau ya saya nggak ngerti teman-teman. Yang pasti ketika saya minum obat itu saya terlalu tenang ya, sampai-sampai kewajiban saya pun saya lupain karena ya udah saya tenang kayak gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, ketika saya minum obat berikutnya teman-teman, jadi saya itu harusnya minum obatnya itu dua kali, bangun tidur sama mau tidur. Itu emang harus kayak gitu ya cara minum obatnya yang dokter nyampein ke saya. Nah, tapi yang bangun tidurnya itu saya nggak minum, jadi saya minum itu cuma sekali pas mau tidur aja ya. Nah, jadi kayak gini, waktu berikutnya, pas malam berikutnya saya kan masih takut, itu kan masih takut penyakit yang ya itulah. Nah, berikutnya pas malamnya saya minum lagi, paginya itu emang enggak, emang pas bangun tidur itu tenang. Jadi gini loh, kalau misalkan sebelum minum obat itu ketika saya tidur terus kebangun tengah malam, itu nggak akan bisa tidur lagi. Nah, kalau misalnya minum obat psikiater itu ketika kita tidur pas bangun tengah malam mau tidur lagi itu bisa, karena tenang pikirannya. Itu yang saya rasain teman-teman ya, itu pengalaman saya minum obat psikiater ya. Jadi nggak tahu gimana lah, pokoknya ketika saya tidur bangun terus kebangun sedikit udah melek, nah saya mau tidur lagi, tidur aja. Jadi nggak ada pikiran apa-apa, sampai-sampai pagi-paginya itu saya bangun siang, jam 9 siang ya, jam 9 pagi. Itu pun karena dibangunin sama papa saya. Jadi papa saya itu ke atas ya, ke kamar saya ini, terus ngebangunin saya. Terus sedih ya, kalau ceritain sekarang saya lihat papa saya itu kayak yang sedih karena lihat anaknya kok tiba-tiba kayak gini gitu. Tanpa sepengetahuan orang tua saya minum obat penenang ya, kayak gitu teman-teman. Jadi saya papa saya ngebangunin, terus papa saya juga waktu saya udah bangun, papa kan ke bawah nih, ke bawah ngobrol sama almarhum mama, almarhum ibu saya, ngomongin saya teman-teman ya. Nah, memang kedengar di atas tuh, kedengar katanya kenapa Firman jadi kayak gitu. Jadi pokoknya sedih banget lah. Jadi papa juga ke bawah, enggak ada apa ya, kayak kurang bersemangat gitu ya karena lihat anaknya kayak gitu ya. Nah, saya juga kalau diceritain sekarang sih ya memang sedih sih saat itu, tapi alhamdulillah saya bisa keluar dari zona itu teman-teman ya, dan bisa sembuh juga sampai sekarang alhamdulillah ya. Dan dari situ saya mungkin ada gertakan hati teman-teman ya, atau nggak tahu kenapa, atau memang begini jalan saya. Ketika saya turun ke bawah, saya lihat mama papa itu murung karena kalau misalkan dibilang galau lihat anaknya kayak gitu, lihat saya kayak gitu ya. Nah, dari itu saya mungkin agak tergertak hatinya gitu ya. Dari itu saya langsung berani ngomong sama kakak saya, kan kakak saya cowok ya, jadi enak ngomongnya gitu. Nah, saya ngomong sama kakak saya bahwa saya konsumsi obat penenang. Nah, terus kakak saya bilang, mana obatnya, katanya. Saya sembunyi di dompet kan. Nah, di dompet itu kan ada 2 obat penenang ya. Jadi yang pertama, konsul pertama yang takut jantung itu loh. Yang kedua takut penyakit ini. Jadi ada dua pak gitulah, 2 plastik gitu. Saya liatin, satu obatnya itu segede gini teman-teman, sebuku ini, gede pokoknya teman-teman ya. Nah, pas liatin kan banyak, jadi ada berapa ya, 6 apa 7 gitu, pokoknya gede-gede lah. Nah, saya cerita sama kakak saya, pas cerita juga kakak saya kaget kan, kok sampai segininya sih sakit gitu kan ya. Ya, pokoknya sedih banget lah. Akhirnya itu saya mau terbuka sama kakak saya, terbuka semuanya, apa yang saya rasain saya terbuka semuanya. Terus pertama nanyain harga ya, berapa harga ke psikiater sama psikolog. Setahu saya mahal, itu kata kakak saya. Terus saya bilang memang mahal banget, kalau psikolog 250.000 per 2 jam, kalau psikiater 380.000 per satu kali konsul. Itu kalau misalkan saya, kan beda-beda teman-teman ya, beda-beda.
Nah terus kakak nanya dari mana dapat uang sebanyak itu, terus saya bilang minjem sama Nopi teman-teman ya. Nah di situ kakak saya juga kaget, terus juga ikut sedih juga karena adiknya mungkin kena penyakit yang aneh teman-teman ya. Dan dari situ obatnya itu dibuang, terus seolah-olah dia yang tanggung jawab ya. Jadi setiap saya kumat itu dia tahu jam berapa saya kumat, dia tahu. Jadi setiap saya mau kumat ditelepon ya, ditelepon tuh nggak banyak bicara tapi jangan lupa sholat, wudhu sholat ngaji, wudhu sholat ngaji, wudhu sholat, nah itu ya kata-kata itu yang sampai sekarang saya ingat teman-teman ya. Jadi setiap saya kumat, saya selalu nelpon kakak saya ini, aku bilang aku kumat katanya, takut gini gini gini, boleh nggak pergi ke IGD. Nah kakak saya bilang kalau misalkan kamu masih pergi-pergi kayak gitu, masih pergi-pergi ke sini, kamu akan sembuh. Coba sembuh pakai diri sendiri, pede aja lah. Kuncinya kayak gitu, wudhu sholat ngaji, wudhu sholat ngaji, kayak gitu aja. Sampai setelah tutup telepon itu dicat lagi kayak gitu ya, jangan lupa wudhu sholat ngaji, wudhu sholat ngaji. Saya lakuin, dan alhamdulillah teman-teman ya, bukannya gimana ya, ya pokoknya alhamdulillah memang kayak gitu jalannya. Yang saya lakuin itu ternyata dari 3 itu, wudhu sholat ngaji itu bisa mengganti obat psikiater, itu bisa mengganti apa ya, bukan duit masalahnya ya, biaya teman-teman ya. Karena saya juga ngerasain tenang, lebih tenang dari obat itu tanpa harus ngelupain kewajiban saya, ngerti nggak? Jadi saya bisa tenang tapi saya masih bisa ngelakuin nugas kuliah tanpa harus minum obat, karena obatnya tuh wudhu sholat ngaji, wudhu sholat ngaji itu teman-teman ya. Nah dari situ apa ya, jadi nggak instan, memang nggak instan, tapi ketika saya konsisten dan komitmen, kalau misalkan karena saya juga tahu ya, tahu pengalaman sebelumnya, kalau misalkan saya masih mau coba psikiater, mungkin setiap hari memang tenang, tapi tenang banget gitu, jadi nggak ada kegiatan apapun selain rebahan karena saking tenangnya. Nah karena pengalaman itu saya nggak pengen kayak gitu, tapi saya pengen saya tenang tapi masih bisa ngelakuin kegiatan yang lain, kewajiban misalkan ya. Nah kayak gitu kuncinya, kayak gitu sampai sekarang saya ingat, saya ingat wudhu sholat ngaji itu saya sampai sekarang ya. Jadi kebiasaan baik itu sampai sekarang saya ngelakuin, dan alhamdulillah kamu bisa lihat saya sekarang kayak gimana teman-teman ya. Nah dari situ emang nggak instan teman-teman, jadi berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian saya kumat, cuman nggak separah waktu itu ya, nggak separah waktu itu teman-teman ya. Nah dari situ memang siklusnya tuh jadi cemas turun lagi, turun lagi, pokoknya dari situ tuh udah ngerasa ya udah ntar juga sembuh, tapi kumat lagi, tapi sembuh lagi. Nah fase itu teman-teman ya, yang agak lama tuh fase itu, kita ngerasa kumat, sembuh lagi, terus nggak lama kumat lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi saya berhenti obat tuh karena 3 poin itu ya. Nah kalau misalkan kamu pengen nyobain ya silahkan teman-teman ya, silahkan, nggak ada terutama buat orang muslim ya teman-teman ya, nggak ada larangan, apalagi ini kewajiban banget teman-teman ya. Nah dari situ saya udah ngerasa aman, pokoknya siklusnya itu, sirkelnya itu tinggal kumat sembuh, kumat sembuh, kumat sembuh. Nah dari situ saya berani bicara sama Nopi bahwa saya nanyain kan selama itu berapa biaya yang saya pinjam ya, berapa biaya yang saya pinjam. Malu ya sebenarnya, saya itu paling gengsi minjem duit ya, paling gengsi kalau minjem duit apalagi ke cewek ya, gengsi banget teman-teman. Tapi karena mungkin situasi urgent banget ya, mau nggak mau kan ya, daripada saya harus ngapain gitu kan ya. Waktu itu saya nanya sama Nopi berapa duit yang saya habisin waktu itu. Terus juga Nopi kan nanya, loh kenapa nanya kayak gitu, katanya kamu mau pergi lagi ke sana, katanya kalau pergi lagi ya udah aku ikut, katanya uang juga masih ada. Nah aku bilang kayak gini, enggak, kata aku kan, obatnya semuanya udah aku buang, terus aku bisa tanpa obat, sekarang aku bisa tenang tanpa obat maksudnya gitu kan ya. Dan sekarang aku mau nanya berapa. Nah terus Nopi nanya, loh gimana caranya, terus kenapa bisa kayak gitu tiba-tiba gitu kan ya. Jadi dia senang teman-teman ya, jadi dia lihat aku itu kayak aku yang dulu ya, jadi bukan aku yang sekarang, karena tiap ketemu tuh cemas, diem, murung gitu kan ya. Nah ketika itu
ketika ngejalanin wudhu sholat ngaji itu aku ketemu sama dia udah happy lagi. Gimana? Ya udah bersyukur kalau kamu sehat, aku juga ikut senang katanya, tapi pengen tahu gimana dong caranya. Nah aku ceritain kan yang dari kakak aku tadi yang suruh wudhu sholat ngaji itu teman-teman ya. Oh ya udah katanya kayak gitu. Nah sekarang masalah biaya itu hampir sekitar berapa ya, psikolog pokoknya di atas 1 juta ya, di atas 1 juta karena ada biaya-biaya yang lain seperti iya adalah yang saya nggak bisa ungkapin di sini teman-temannya. Pokoknya di atas 2 juta, 2 juta juga lebih lah. Iya, ya lebih. Ya pokoknya itu uang nggak sedikit. Ditambah saya juga kan uniko uniko teman-teman ya. Ditambah pakai uang pribadi saya, ditambah saya pinjam uang. Pokoknya habis berapa lah teman-teman ya. Nah dari situ katanya ya aku mau ganti kan, akhirnya aku ganti dengan cara cicil ya. Nggak apa, aku sering aja di sini ya. Pokoknya semuanya bakal aku kasih tahu di sini. Aku ganti dia dengan cara cicil teman-teman ya. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah lunas. Hutang lunas, terus saya juga udah sembuh teman-teman ya. Nah sekarang tujuan saya tuh pengen rasanya ngasih feedback ke orang-orang yang udah ngebantu saya, itu feedback yang terbaik teman-teman. Jadi aku juga pengen ngebahagiain doi aku teman-teman, karena doi udah ngebantu aku ya di saat aku lagi genting urgent, tapi dia masih mau ngebantu masalah semangatin hidup, masalah biaya dia ngebantu. Walaupun memang aku sendiri pribadi jujur aku suruh dia buat ninggalin aku karena aku udah ngerasa udah nggak guna, tapi dia masih sabar. Terus juga dia yakin bahwa kamu bakal sembuh sebelumnya, bakal sembuh setelah ini ya. Dan alhamdulillah semuanya benar teman-teman ya. Saya sembuh kemudian hari teman-teman ya. Dan waktu sebelum corona saya ngerasa sembuh dan saya ngerayain, pokoknya saya rayain ketika saya udah sembuh. Saya ngerayain sama teman-teman, sama keluarga, sama Nopi, semuanya saya rangkul. Semua orang yang udah nge-backup saya rangkul. Terus saya kasih kabar saya udah sembuh, saya udah gini, udah happy banget teman-teman ya, happy banget sumpah teman. Cuman prosesnya memang nggak semudah apa yang saya bicarain, yaitu perlu digarisbawahi teman-teman ya. Nah dari situ ya mungkin sekarang, makanya saya sekarang sering bilang ketika kamu udah sembuh kamu bakal nemu dunia yang lebih jauh asik lagi, jauh tenang lagi, jauh nyaman lagi. Memang bener adanya teman-teman, saya pribadi yang ngalamin karena sebelumnya saya udah ngelewatin begitu hebatnya gejolak-gejolak dalam hidup, tapi ketika keluar itu enjoy banget teman-teman ya. Nah, makanya saya harap kamu juga pengen sama kayak saya, tapi bukan ceritanya sembuhnya teman-teman ya, karena cerita dan cara sembuh itu beda-beda setiap orang ya. Makanya kalau misalkan cerita-cerita saya itu memang cara saya sendiri, tapi kan banyak orang yang beda sembuhnya, terus beda prosesnya, beda lama tidaknya teman-teman ya. Pokoknya beda-beda ya. Cuman yang intinya saya pengen kalian sembuh sama seperti saya ya teman-teman ya. Kalau misalkan coba aja ini nggak ada corona, nggak ada PPKM, mungkin yang udah sembuh dari Bandung kita bisa selebrasi bareng teman-teman ya, istilahnya kayak gitu ya. Nah mungkin sampai situ ceritanya. Jadi sampai detik-detik saya sembuh teman-teman ya. Mungkin panjang, cuman itu juga seingat saya teman-teman ya. Tapi panjang banget, prosesnya panjang banget ya. Nah itu yang seingat saya. Oke, jadi mungkin video berikutnya saya akan bahas lagi yang lebih menarik lagi tentunya teman-teman ya. Pokoknya kamu harus nonton dari awal sampai akhir ya, kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.